Snow is falling softly like it knows our name. Lights are glowing warmly. Selamat This year Natal feels the same. 25 Desember I'm staring out the window, wondering where you are. 1 Januari Empty chair beside me tells me you've gone too far. Tree stands tall with memories, ornaments we made. I can almost hear your laughter in the holiday parade. But tonight there's a silence I can't seem to shake. I wish you'd come back home for Christmas sake. I'll make my light the fire. It's not the gift, it's you I miss. Right here beside me, Christmas bliss. The carols bring me back, the scent of pine and spice. I wrap my feelings tight, hoping for one more night. The streets are crowded, but I'm lost in thought, wishing for the love that time has caught. Christmas has a way of healing, just like you said. It's the time we let go of the words we left unsaid. Kami dari GBI Sisi Cikupa mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. It's not the gifts, it's you I miss. Right here beside me, Christmas bliss. Snowflakes fall, remind me of your touch. If I could wish, it would be so much. Come back home, hold me near. Let's make this Christmas perfect, my dear. I make my Christmas list, wishing you'd return. Light the fire, let it burn. It's not the gifts, it's you I miss. Right here beside me, Christmas bliss. It's you and me under the tree this Christmas time, just you and me. Boleh kasih tepuk tangan yang tegas siapa itu?
izinkan paula-paula kita. Tepuk tangan buat jemaat di sisi Puri Mansion yang hadir. Kasih tepuk tangan buat tim GBI Cikupa. Sama-sama lebih dahsyat, kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan yang lahir. Dan selanjutnya bersiap-siap dari panitia Natal Bapak Risma Utabarat. Kemudian bersiap-siap mewakili undangan keempat Bapak Johnson. Ngadep ke sini, Pak. Mewakili anak Yuki Saudara Devia. Persilakan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita Ah
manusia yang berkenan padanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Sungguh Tuhan, Engkau nyatakan damai sejahtera. Pada saat berita Natal ini datang kepada manusia pertama kali, Engkau nyatakan bahwa ada damai sejahtera Amin. turun di muka bumi ini bagi kami semua, dan kami merasa damai sejahtera itu. Dan saatnya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi mengingatkan kami bahwa Yesus adalah Sang Raja Damai. Bahagia, selamat Natal. Wow, ya, luar biasa jemaat di sisi Cikupa. Saya melihat semuanya muka-muka yang penuh dengan tawa dan bahagia semua. Ya, gampang terjadi konflik, pertikaian, perselisihan, dan itu sudah diberitakan jauh sebelumnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Keadaan manusia pada saat di akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya, judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka tidak tahu mengasihi, ayat yang ketiga, tidak mau berdamai. Ya, jadi jangan heran, kok sekarang orang kasihnya jadi dingin ya? Kok gampang tersinggung ya? Ya, kok suka menjelekkan orang ya? Kok nggak bisa mengekang diri, maunya bawaannya emosi? Kok jadi garang? Oh, garang, tahu ya garang ya? Bukan makanan ya Pak, garang asem tuh enak, ya. Tapi ini garang tuh, galak banget, gitu, ya. Nggak suka mengekang diri, nggak suka yang baik, suka berkhianat, nggak berpikir panjang. Itu sudah diberitakan sebelumnya, keadaan manusia di akhir zaman. Nah, makanya diperlukan kedamaian. Amin. Gimana caranya? Kita harus refleksikan kembali Sang Raja Damai itu. Siapa sih sumber Raja Damai? Siapa sih sumber kedamaian itu? Apalagi sekarang ini gampang melihat berita yang kurang jelas, tidak tepat, karena semuanya bisa dibuat. Muka Bapak dan Ibu kalau digabungkan dengan mulut, dengan suara, maksud saya, itu bisa digabungkan sehingga kelihatannya kita yang bicara loh. Hari-hari ini, akhir-akhir ini saking pinternya AI bisa menyerupai. Apalagi ada sosok yang mau membuat kekacauan. Betul ya. Kalau katanya akhir zaman itu kan orang nggak suka kedamaian. Ditambah lagi ada sosok pribadi yang tidak memang dedengkotnya yang tidak suka kedamaian, yang membuat kekacauan. Dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, Yakobus 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, hikmat dari atas itu memang mereka hikmat dari atas itu sesungguhnya adalah, nah, hikmat yang datang dari atas, nah itu boleh tambahan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, melainkan dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Kalau lihat dari itunya adalah mementingkan diri sendiri. Ayat 15, iri hati, ya. Di mana-mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lawan dari kedamaian adalah kekacauan. 3 sumbernya, yaitu dari dunia, nafsu setan, nafsu manusia, dan dari setan. Maka perlulah kita sadar kembali, diingatkan kembali ada kelahiran Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5, judul perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal,
Raja damai. Dia bukan manusia biasa, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang langsung datang. Dia adalah penyelamat. Tuhan menghampiri manusia. Itulah pesan Natal. Natal bukan cuman pesta pora, tetapi kita harus merenungkan bahwa Natal adalah sesungguhnya Tuhan yang menghampiri manusia. Dia menunggu manusia. Manusia, dengan berpangku tangan. Kapan lu mau datang? Lu udah buat dosa, tapi kapan lu mau datang? Sama seperti pada saat Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 9, siapa yang menghampiri duluan? Allah. Adam, hai manusia, di manakah engkau? Allah datang ke taman. Hai Adam, hai manusia, Allah berfirman dan Allah bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Allah yang mencari manusia. Itulah Natal. Dan Natal yang sama datang ke dunia, datang menghampiri manusia 2000 tahun yang lalu. Dia tidak menunggu, dia tidak dendam kepada manusia, melainkan dia datang menghampiri kita semua lewat sosok Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia bisa jadi siapapun. Saya coba bagi dua frase, dua kalimat. Yesus adalah Raja dulu. Sebelum kita bicara tentang Yesus adalah Raja damai, sudahkah kita sadar bahwa dia adalah Raja? Kenapa kita perlu tahu bahwa dia adalah Raja? Karena akhir-akhir ini, bahwa manusia ini, saya dan saudara, coba kita renungkan kembali, siapa yang telah jadi raja dalam hidup kita? Apakah ego kita, emosi kita yang jadi raja? Nanti dulu Pak, yang penting saya dulu yang dipuaskan, yang penting ego saya dulu, emosi dulu. Atau harta kita yang jadi raja, pekerjaan kita jadi raja atas hidup kita, pelayanan kita yang jadi raja atas hidup kita, ataukah Yesus yang telah jadi raja atas hidup kita? Ada 4 hal di sini, tapi dari beberapa banyak, ada 4 yang saya mau nyatakan di sini bahwa Yesus adalah Raja damai, Raja. Yang pertama ya Yesaya 9 ayat 5 dinyatakan Yesus Raja damai. Dia selain penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dia juga adalah Raja damai. Yang kedua, pada saat orang Majus datang mencari raja orang Yahudi, mengikuti bintang, dia tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Mereka bertanya kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi? Jadi orang Majus saja sudah mengakui bahwa Yesus adalah raja. Kami mau datang menyembahnya. Coba kita kembali kepada perspektif orang Majus. Mereka yang jauh-jauh dari timur, katakan ada versi yang bilang mereka dari Persia atau Babilonia. Mereka yang jauh-jauh datang, mereka mencari sang raja dan mau menyembah dia. Dengan membawa emas, perak, emas, kemenyan dan mur. Saya mengajak kita untuk menjadi seperti seorang orang Majus kepada Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah raja. Kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, kita datang untuk menyembah dia, sang Raja damai. 1 Timotius 6 ayat 15 juga menyatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.
sudah fix bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Benar kan nih? Paham gak? Ya, yakin ya? Bahwa Yesus adalah Raja. He is King. Kalau dia adalah Raja, ingat Raja ini ya. Kalau kita percaya dia adalah Raja, maka kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Percaya bahwa dia yang sanggup memelihara hidup kita, menyerahkan kehidupan kita kepada kuasanya. Baik, kita berangkat kepada damai sekarang. Damai artinya dalam bahasa aslinya adalah shalom. Shalom bukan hanya damai, arti sebenarnya adalah keutuhan, kesejahteraan, hubungan yang pulih atau hubungan yang benar dengan Allah, sesama dan diri sendiri. Kenapa hubungan kita benar dengan Allah? Karena Yesus telah memperdamaikan kita. Seperti Kolose 1 ayat 20, Dia yang telah memperdamaikan kita. Dan kita harus juga pulih, damai dengan diri sendiri. Terkadang kita lupa, kita sering melukai orang, melukai pasangan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dia tidak meninggalkan kita tanpa apa-apa. Dia memberikan kepada setiap dari kita damai sejahtera. Gak usah cari kemana-mana. Apa yang diberikan dunia diberikan oleh Tuhan. Kalau dunia bisa memberikan damai sejahtera, ya bisa, tetapi sementara. Wah Pak, kalau saya pergi Pak, ya, tapi hari esok. Karena Sang Raja Damai sudah tinggal dalam hidup kita dan menyertai kita, maka kita tidak perlu lagi cari damai yang sementara. Tinggal aktifkan, kita ingat, oh Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Pak, saya kalau memang dengar lagu itu Pak, kayaknya lebih seneng Pak. Dengar lagu yang melo. Masalah besar dibuat kecil, jangan dibesarkan. Karena Sang Raja Damai sudah memperdamaikan, maka kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan intimidasi. Nah, bisa lu berdoa, ya, berbuat dosa. Jangan. Itu memang cara-cara iblis untuk menakut-nakuti kita. Mulai saat ini, karena kita sudah sadar, kita sudah diperdamaikan. Statement, enggak, saya sudah diperdamaikan. Saya mau datang kepada Tuhan, saya ingin mohon ampun Tuhan. Saya tadi barusan buat dosa, kemarin baru buat dosa. Saya tahu bahwa Engkau telah memperdamaikan saya mohon ampun, dan saya percaya bahwa Engkau Sang Raja Damai itu. Amin. Jadi dia memang tugasnya mengintimidasi saudara. Lewat firman ini saudara percaya bahwa tidak ada lagi intimidasi karena saudara telah diselamatkan. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Sekali lagi selamat Natal, Merry Christmas di sisi Cikupa. Oke, mari kita berbagi dulu. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan ya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati pengembalaan di bawah kepemimpinan Bapak Gembala, Bapak Yotam. Berkati setiap orang yang hadir jemaat di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
menikmati berkatnya sepanjang tahun 2025. Kita percaya berkatnya akan menuntun kita, menyertai kita di tahun 2026 dan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Natal kita malam hari ini luar biasa, temanya Yesus Raja Damai. Kalau begitu kita nggak mencari damai itu jauh-jauh, saudaraku. Memang banyak, ada toko damai. Toko damai nggak ada damai, saudaraku. Ada apotik damai. Jangan kau pergi ke sana, nggak ada damai. Tapi hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak-bapak gembala kita yang sudah melayani kita hari ini beserta Ibu. Kami banyak mengucapkan terima kasih Bapak, biar senantiasa terus Tuhan memberkati dan berikan terus kemajuan dalam pelayanan kita semuanya.
Shalom. Puji Tuhan. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan Allah kita melalui karya Roh Kudus-Nya di dalam Yesus Kristus. Kita bisa bertemu di Masih Raya Natal yang kita rayakan pada hari ini. Ya, saya kalau ngomong sendiri itu kurang abdol, tapi saya mengundang belahan hati saya karena ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Ya. Saya mau nyanyi. Iya, sedikit mau cerita Bapak Ibu. Ya, melatar belakangi kenapa Natal diadakan di tempat ini. Ya, saya teringat cerita pada waktu saya kecil, drama Natal, lahirnya Tuhan Yesus. Mengapa dia kok bisa lahir di kandang domba? Ya. Ternyata di dalam drama itu menceritakan bahwa dia dari penginapan satu ke penginapan lainnya sudah tidak ada tempat untuk dia menginap, dan pada akhirnya penginapan yang terakhir yang masih terbuka yaitu kandang domba. Dan cerita ini sangat luar biasa, dan kami merencanakan perayaan Natal ini di tanggal 25, sekalipun tidak kata Pak Gembala Pendeta Daniel Supriyanto tadi tidak harus tanggal 25 ya. Tapi kami merencanakan tanggal 25 ini dengan alasan hari libur sekalian jadi satu. Ternyata dengan tangan terbuka dipersilahkan ya. Bukan hanya pakai gedung saja, semua fasilitas, peralatan musik ya, semua dekorasi sudah dipersiapkan, dan soundman ya, multimedia ya, dipersiapkan untuk kami GBI TCC Cikupa. Tepuk tangan untuk GBI Rendra yang ada di Citra Raya ini. Untuk itu melalui kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala Hendrik dan juga para hamba Tuhan, baik Bapak Heru, kemudian Bapak Indra ya, yang telah Pak Indra yang telah memberikan kesempatan kepada kami jemaat Tuhan di GBI TCC Cikupa untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Ya, doa kami gereja ini semakin diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur dan terima kasih Pak Gembala yang sudah melayani kita malam ini, dan hamba Tuhan Mr. Kim San ya, yang di belakang Pak Gembala ini juga gembala yang dari Tanjung Burung ya, Tanjung Burung yang ada di Tangerang ya. Saya juga sempat pernah diundang perintisan Pak Gembala, tapi diberkati luar biasa oleh Tuhan ini ya. Dan saya pernah diundang pelayanan di sana, di ujung sana ya, di pojokan, tapi pertumbuhan luar biasa diberkati Tuhan. Bersama tim Pak Rino, komandan saya ini Pak Gembala, dulu saya dibentuk di Pria Sejati ya. Ini komandan, dan Pak Vincent juga komandan saya ya. Dan juga terima kasih kepada PS Niko dan juga PS Aligea yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dalam kesempatan ini kami atas nama GBI TCC dan atas nama keluarga ya, menyampaikan selamat Hari Natal ya, dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita.
tahun baru 1 Januari 2026 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.